Izin matiin komen ya. Jangan maksain sih sebenarnya kalau trading Indo Stocks. Kita masih wait and see guys. Sentimen utama aku langsung aja sih. Sebenarnya kita masih menunggu apa? S&P potensi apa? Downgrade outlook udah kan deadline, bukan deadline sih, perkiraan sampai hari ini, tapi hari ini belum keluar juga, jadi masih banyak uncertainty. Terus di regular market total transaksi 11,4 triliun, yang banyak ditransaksikan ada saham BCA, BMRI, TPIA. Terus kemudian di pasar negosiasi ada 1,3 triliun. Insecure kalau pakai kursi orang lain. Kemudian hari ini asing masih net sell sekitar 302 miliar di pasar reguler, dan saham yang di net sell asing itu ada saham BMRI, masih saham BMRI, terus saham emas, Astra International, BRPT, dan juga TLKM gitu. Nah, yang menarik hari ini ada kabar bahwa kabarnya itu ya ampun simpang siur. Jadi contoh ya, aku kasih contoh. Kabar RKAB nikel katanya mau direlaksasi, dilonggarin volumenya. Ternyata nggak jadi gitu. Katanya, wah itu cuma isu kok. Terus beberapa hari kemarin berhembus kabar yang santer, kenceng. Katanya dana asal di Himbara mau ditarik. Belum ada sehari, belum lewat sehari ya. Jadi kemarin aku live, terus hari ini udah ada update kabar lagi bahwa pemerintah itu malah kembali menginjeksi dana sal ke Himbara guys gitu. Jadi malah diinjeksi. Totalnya jadi 400 triliun. Jadi kan beberapa waktu yang lalu tuh bertahap total 300, sekarang jadi 400 triliun gitu. Wah, ini tanda apa ya? Apa pemerintah nggak perlu duit sal? Ya mungkin saja. Tapi ini menunjukkan ketidakpastian kebijakan pemerintah di Indonesia yang gampang berubah-ubah ya, yang jadinya gampang banget berubah-ubah gitu. Jadi sekali lagi ini tidak disukai oleh investor atau pebisnis, karena uncertainty adalah musuh utama dari investor dan pebisnis, dan lebih baik tuh ya kalau sentimen negatif muncul, lebih baik sentimen negatifnya muncul dung 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 udah, tapi pasti gitu. Yang mereka nggak sukai adalah ketidakpastian ya, bentar ada sentimen ini, bentar ada kebijakan itu, dibatalin, kepastiannya gimana nggak jelas. Itu yang bikin mereka nggak bisa merencanakan untuk 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, tuh sangat sulit sekali gitu. Nah, terus kemudian anggaran MBG yang katanya kemungkinan akan dipangkas lagi, nilainya belum jelas juga. Tapi dari kemarin-kemarin sih ngomongnya akan dipangkas, tapi belum jelas juga gitu. Jadi akan dipangkas kira-kira 40T gitu. Jadi dalam salah satu video yang kulihat, Pak Purbaya bilang bukan gue yang mangkas ya, jadi ini langsung dari kepala BGN-nya sendiri gitu, takut mungkin. Atau memang benar begitu. Ya, tapi ya baguslah kalau memang betul dipangkas, kalau bisa lebih banyak lagi, jangan cuma 40 triliun. So, itu kabar yang sedikit positif, cuman belum ada kepastian juga. Jadi setiap hari itu banyak berita-berita yang banyak ketidakpastian gitu ya. Nah, sekali lagi saya mengingatkan, masih ada satu yang sangat dinanti oleh market, yaitu downgrade outlook atau potensi review outlook yang potensi di downgrade oleh Standard & Poor's, dan itulah sebabnya market lagi wait and see banget, dan value transaksi bursa sepi gitu. Dan kondisi seperti ini membuat kita menjadi kalau mau trading itu memang jadi gampang-gampang susah. Maksudnya gampang-gampang susah apa? Kelihatan harga naik tapi nggak ada volume. Nah, kalau kita trading kan ternyata balik sideways lagi. Begitu di cut loss terus mantul lagi naik. Nanti kamu nggak cut loss, dia turun lagi gitu. Jadi itulah masa sideways. Dan ini yang menjawab pertanyaan dari siapa tadi yang nanya kenapa Raja kok abis dijual terus abis di cut terus turun lagi ya. Sebenarnya kita ngelihat sistem, kalau teman-teman perhatikan Raja ya, Rukun Raharja TBK ya. Jadi hari ini naik, kagak naik loh. Hari ini merah saya. Hari ini merah. Yang nanya Raja naik enggak sih? Jadi ceritanya gini, Raja itu pada tanggal 24 Juni dia dibuka gap up, terus kemudian turun langsung 11%, shred.
dan volume transaksinya besar. Wah, ini lampu kuning buat kita. Buat trader ini lampu kuning. Jadi kita nggak ngelihat fundamental, kita nggak ngelihat sentimen atau gimana. Kalau di Indo ya, kalau di US stock kita masih lebih ngelihat sentimen. Nah, ini lampu kuning karena apa? Jatuhnya volume transaksi langsung gede, dung. Nah, alasan kenapa M-Trade terus besoknya pas hijau jualan, ya mumpung dikasih hijau. Karena kita udah dapat lampu kuning pada 24 Juni jatuh dengan volume transaksi besar, ya udah besoknya dikasih hijau naik, berarti secara loss-nya berkurang, bahkan BEP gitu ya. Nah, jadi exit lah gitu. Maka hari ini merah lagi, dan ini pun nggak mengubah tren, ini trennya juga masih sideways. Demikian pula dengan saham MBMA yang juga masih sideways aja, dan kita menanti adanya pantulan. Kalau ada pantulan kita akan exit atau kurangin posisi. Sebenarnya M-Trade itu kita maunya nggak ambil posisi sama sekali, tapi beberapa klien kita itu berharap akan adanya posisi gitu, jadi mau trading terus gitu. Ini ada support yang sudah dijebol sebenarnya, tapi supportnya sudah dihapus. Tim coach aku tolong jangan dihapus, aku mau semuanya audience tahu bahwa ini ada support di mana ya, di sini 2360-an. Oke, di sini ini support yang didapat dari titik ini ya, dari titik 12 Januari 2026 nih. Jangan dihapus ya timku, my team pasti pada nonton ya. Jadi ini yang menunjukkan tadi sebenarnya agak breakdown sedikit. Cuman kalau diperhatikan pas dia mantul di sini, pantulannya juga masih di 2360. Dan 2360 itu masih di area pas di sini. Ini aku pasin ya, low-nya di mana sih? Aduh, magnet. Oke. Pas di 2360. Jadi sebenarnya hari ini false breakdown, enggak breakdown. Nah, untuk PTBA sendiri kalau kalian nanya kenapa masih turun, sebenarnya problemnya bukan PTBA-nya gitu. Problemnya tuh sebenarnya memang Indonesia marketnya tuh lagi sentimennya lagi kurang oke ya. Jadi kalau masuk musim itu lagi winter gitu, bukan lagi summer yang rame gitu ya, tapi lagi masuk winter. Jadi memang kalau trading di Indostox agak spekulatif, cuman kita udah berusaha memilihkan untuk yang benar-benar sangat low risk sekali. Contohnya PTBA itu yang dia tidak terlalu terdampak negatif oleh kebijakan pemerintah dari sektor komoditas macam-macam ya, seperti contohnya DSI, pengawasan ekspor, terus kemudian ada skema growth split yang memang tidak jadi gitu ya. Terus kemudian ada peraturan apa lagi ya, macam-macam. DMO harga dinaikin, itu justru malah menguntungkan PTBA gitu ya. Dan itu yang membedakan antara PTBA dengan ITMG, dengan AADI gitu. Jadi mereka lebih terdampak negatif oleh kebijakan pemerintah yang cenderung banyak banget uncertainty, terutama di sektor komoditas. Nah, jadi bukan masalah PTBA-nya. Memang sebaiknya saran saya di Indostox Wait and See. Ya, terus dari Indonesia juga ada sorotan. Ini media asing itu udah beberapa kali bikin berita tentang Indonesia yang kebanyakan isinya memang agak negatif sih ya. Cuman jangan baper sih, ini feedback juga gitu kan ya. Nah, kapan hari Bloomberg bikin konten video gitu ya, jadi mbak-mbak Bloomberg-nya bikin konten, pintar sih mbaknya ngomong ini mencermati akan saham Indonesia yang nggak liquid, ada potensi ternyata dia mengutip kata gorengan itu jadi deep fried stocks gitu. Waduh, keren banget ya. Tapi memang kita harus mengakui dan harus mengevaluasi sih di Indonesia banyak saham yang nggak liquid. Nah, jadi ketika 2024 itu asing udah keluar, 2025 keluar lebih banyak, 2024 kuartal akhir sebenarnya, tepatnya dari Oktober itu BBCA di puncak, asing keluar bertahap. Kemudian di 2025 asing keluar lebih banyak lagi. Kita nggak berasa toh, masih bisa cuan kan di Indo. Kenapa? Karena saham second linernya, saham konglo-konglonya gerak gitu loh. Nah, itu sebenarnya juga bukan keuntungan ya. Satu, kayak koin itu kan ada sisi positif dan negatif. Saham Indonesia yang likuiditasnya tidak terlalu besar, maksudnya dibandingkan dengan saham lain, likuiditasnya kecil, itu sisi negatif ya. Sampai orang pada bilang fundamental doesn't work. Sebenarnya bukan fundamental doesn't work, masalah likuiditas gitu kan ya. Asing keluar waktu itu yang gerak adalah saham-saham yang bukan fundamental bagus, naik gitu.
Kenapa? Ya itu tadi, karena likuiditas kecil, kalau kata Mbak Bloomberg itu deep fried stocks gitu, terlepas dari market cap-nya gede atau enggak. Nah, 2025 tuh Indonesia ketolong itu gitu. Tapi sejak gara-gara MSCI 27 Januari ngasih warning, wah, habis sudah semua untuk saham-saham yang bukan saham fundamental, yang saham yang naik-naik karena ya faktor X lah, faktor lain lah, nggak gerak gitu loh. Jadi waktu itu M-Trade ikutan dapat cuan nggak sih dari saham-saham tersebut? Kita ikutan dapat cuan, tapi bukan saham yang gorengan gitu loh. Jadi saham yang memang pergerakannya mungkin lebih banyak karena demand dari domestik, mungkin karena ada market maker atau gimana saya juga nggak tahu, tapi naik lumayan tinggi gitu ya. Jadi seperti contohnya grup Bakri, BRMS, Bumi, Tins, itu kita dapat gitu, tapi itu bukan yang saham yang gorengan gimana, tapi ya tetap ada yang gerak, dan dari sektor komoditas tetap ada yang gerak. Tapi gitu MSCI 27 Indonesia tuh udah nggak ada gitu. Jadi kamu mau main kamu mau trading saham yang blue chip, kamu mau cari yang choco chip, blue chipnya asing keluar sejak 2024 dan belum balik lagi. Kuncinya asing mesti balik kalau kamu mau cuan di blue chip, mau trading blue chip gitu. Tapi kalau blue chipnya udah nggak gerak, pilihannya apa? Second liner, saham-saham yang gerak karena faktor X itu tadi, faktor apapun lah gitu ya. Komoditas tiba-tiba gerak sendiri, nikel karena kebijakan bentah dan sebagainya. Tapi sejak MSCI itu jadi sejak kebijakan MSCI waktu itu warning dari Januari akhir itu jadi kayak nggak gerak gitu ya. Setelah MSCI kita masih bisa sempat cuan, kayak saham-saham yang lebih sehat kayak Antam kayak gitu, M-Trade masih bisa sempat cuan. Kemudian perang, nah setelah itu kita benar-benar tiarap dan kebijakan macam-macam keluar, kita tiarap benar-benar waktu itu clean portfolio. Nah di sini aku cuma mau menyampaikan teman-teman jangan maksain diri ya, jangan maksain diri gitu. Jadi mesti harus tetap hati-hati. Ini kebetulan aku belum login ke, harusnya tadi aku login dulu, tapi tiba-tiba aku pas mau live aku teringat, jadi aku tidak sempat login dan udah telat, jadi aku nggak spend more time untuk login lagi. Kalian yang ada di TokTok yang diet bisa ke IG aku @ellenmay_official gitu ya. Ini aku jadi kayak ngiklanin Bloomberg deh. Get unlimited access blah. Oke, jadi judulnya yang atas ini bukan yang bawah, kalian baca sendiri aja. Bloomberg bilang Indonesia opens door to dirty money to fund. Ini ya ampun, aku nggak berani baca sih. Tajam banget dia ngomongnya. Intinya tuh investor asing tuh menyoroti aspek perlindungan hukum bagi pembeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond gitu. Terus kemudian kekhawatiran utama itu kalau proteksi terlalu longgar atau struktur tidak cukup transparan, ada resiko dana dengan asal-usul nggak jelas tuh masuk ke instrumen ini yang bisa memicu anggapan bahwa uangnya berasal dari pencucian uang. Nah kalau kepercayaan turun, foreign investor bisa lebih hati-hati masuk SDN dan bond corporation. Dan rupiah belum bisa menguat signifikan meskipun BI sudah menaikkan 100 basis point pada suku bunga. Teman-teman yang di TokTok yang di ET, tolong perhatikan di sini bagaimana kabar rupiah kita hari ini. Yuk mari kita lihat rupiah kita per hari ini sedikit melemah lagi ke 17.957. Penyebabnya apa? Mari kita lihat indeks dolar Amerika yang dibandingkan terhadap 6 mata uang negara lain, yaitu DXY. Ternyata DXY itu hari ini turun. Jadi kalau beberapa hari kemarin rupiah melemah karena DXY menguat sejak tanggal 17 Juni sampai pada tanggal 24 Juni. Nah, kalau 25 sampai 26 itu sebenarnya DXY-nya turun, guys. Nah, jadi harusnya rupiahnya tuh hari ini menguat, tapi hari ini rupiah ada sedikit melemah, tapi tidak banyak ya. Oke, terus kemudian Bank BRI, baterai habis, colok dulu. Aku mau bahas BRI, NII-nya, net interest income-nya, dia naik 7% jadi 48,5 triliun. Teman-teman yang di TokTok yang di YT, mari ke IG aku @ellenmay_official ya. Penguatannya sifatnya sementara aja, nggak ada yang penguatan signifikan gimana. Trennya juga masih sideways, masih menanti kebijakan dari keputusan dari S&P ya. Jadi
RI itu NII-nya naik 7% secara tahunan jadi 48,5 triliun, laba bersihnya naik 10% secara tahunan, kreditnya tumbuh 12% dan dana pihak ketiganya juga tumbuh 9%. Intinya sih secara pertumbuhan itu tumbuh gitu ya. Tapi NIM-nya dia turun dari 6,4 jadi 6,3 yang ini di bawah guidance 7,4%. Biaya kreditnya juga turun dari 3,5 jadi 3,3 dan ini ada indikasi di mana kualitas kreditnya bisa jadi lebih baik ya, jadinya semoga bisa lebih bagus. Tapi loan to deposit ratio itu naik dari 88,7 jadi 91,6 di mana likuiditasnya jadi mengetat. Loan to deposit ratio naik jadi likuiditas mengetat saat ini, artinya apa? Kalau loan to deposit ratio terlalu tinggi berarti contoh gampangnya tuh gini, dari 1M deposit itu misal 91,6% loan to deposit ratio, berarti 916 juta itu disalurkan dalam kredit. Ya, uang free-nya itu ya sisanya itu tadi gitu ya. Nah, kalau BCA dia punya loan to deposit ratio lebih rendah ya. Jadi istilah kata masih punya cadangan lah, duitnya banyak kira-kira gitu. Tapi bukan berarti BRI nggak bagus, BRI juga masih bagus gitu ya. CASA rasionya juga naik dari 65% jadi 70,6% di mana ini lebih dari 50% punya porsi dana murah yang tinggi sehingga operasional bank juga diharapkan lebih efisien, tapi tetap aja masih rawan dengan downgrade outlook dari Standard & Poor's beberapa hari lagi. Dan bahkan tidak hanya dia, tapi teman-teman himbara lainnya juga. Kenapa? Karena keterkaitan dengan kebijakan pemerintah sangat tinggi sekali ya. Oke, terus dari Irak, dari global, dia mau keluar dari OPEC Plus kalau dirinya nggak diizinkan untuk meningkatkan produksi minyak secara signifikan. Jadi faktanya Irak itu adalah salah satu dari 5 anggota pendiri OPEC Plus dan produsen minyak terbesar kedua setelah Arab. Jadi produksi minyak Irak di Mei 2026 tuh hanya 1,5 juta barrel per hari. Jauh lebih rendah sebelum Selat Hormuz ditutup akibat perang pada Februari yang mencapai 4,2 juta barrel per hari. Kedepan Iran bakalan meningkatkan produksi minyak sampai 7 juta barrel per hari dalam beberapa tahun mendatang dan semoga itu terjadi sih, kalau enggak nih harga minyak gila-gilaan. Oke, terus aduh sebentar ya, baterainya kenapa? Oke, udah dicas sih. Nih, mari kita lihat harga minyak sambil kita bahas tentang Selat Hormuz, bukan Selat Solo. Kalau Selat Solo mah enak dimakan, Selat Hormuz bikin pusing. Karena terjadi inflasi di mana-mana. Harga minyak hari ini turun lagi ya, mencapai level terendah dalam beberapa bulan terakhir, dalam 3-4 bulan terakhir sejak Maret, balik ke level Maret pas perang belum dimulai, dan ini satu kabar yang sangat bagus sekali sebenarnya. Tapi Selat Hormuz itu kembali hot ya, sempat harga minyak kemarin naik sedikit tapi hari ini udah turun lagi. Kenapa? Karena kekhawatiran keamanan pelayanan di Selat Hormuz setelah sebuah kapal kargo diserang saat berlayar di Tenggara Oman gitu. Jadi saat ini Amerika masih melakukan penyelidikan terkait hal ini gitu ya. Oke, terus kemudian bagaimana dengan US stock? Wah, US stock ini seru banget, dar gitu ya. Teman-teman semuanya, ini mestinya udah opening US stock. Dan yang menarik teman-teman, kalau dulu US stock itu kita bahas US stock dulu top down, baru kemudian bursa Asia, baru kemudian bursa Indonesia. Tapi yang menarik sekarang Korea. Korea itu ada emiten yang disebut dengan Sky Henic. Sebentar ya. Sebentar. Sebentar. Oke, lihat nih, ini Sky Hynix, ini di bursa Korea. Hari ini turun 8,36%, dan kalau dia turun, ini bisa membuat bursa Korea itu bisa kena trading halt guys gitu. Jadi beberapa hari yang lalu itu dia kena trading halt pada 23 Juni
hari ini 26 Juni ini juga trading halt gitu ya. Karena sempat turun, tadi sempat turunnya mencapai 9% ya. Dan ini ngefek banget ke bursa Korea. Ini yang juga buat indeks Korea Kospi itu naik sebenarnya. Dan kenapa turun? Simply profit taking aja sih sebenarnya, karena naiknya udah signifikan banget. Dan kalau diperhatiin sejak tahun 2025 kemarin, ini aku coba pasang ukuran ya, aku coba ukur dari tahun 2025 Sky Hynix ini sampai ke puncaknya dia udah naik sekitaran 1500%. Jadi wajar banget terjadi profit taking. Nah, satu fakta yang menarik ketika saham Korea ini dia jatuh, itu bisa nyeret bursa Amerika, saham-saham teknologi di Amerika itu ikutan turun. Dan itu yang terjadi pada tanggal 23 Juni kemarin gitu. Nah, yang menarik, saham emiten Sky Hynix ini ya, jadi dan juga Samsung Electronics itu juga bikin turun ya. Samsung kode sahamnya pusing banget ngapalin kode saham ini. 005930. Haya, thank you my team. Haya, jujur saya nggak hafal nih, masa kode saham pakai begini ya. 005930 ini juga turun tajam tadi. Yang menarik, Sky Hynix ini dia mau melantai di bursa Amerika ya. Mau melantai di bursa Amerika, balik lagi ke Sky Hynix. Ini di bursa Korea, tapi dia mau listing di Amerika. ADR atau American Depository Receipt ini bisa perusahaan dari luar negeri kayak dari China, dari Taiwan, dari manapun itu melantai di bursa Amerika. Jadi kalau kalian pengen investasi di TSMC itu nggak usah buka kayak account di Taiwan kayak gitu. Kamu mau investasi di Sky Hynix, kamu nggak usah harus buka account di tiap negara gitu. Tapi di bursa Amerika pun juga bisa gitu teman-teman semuanya. Aku mau kasih pengumuman penting sekali buat kalian semuanya, bahwa besok kita ada webinar Investart. Investart-nya saya memutuskan, aku tuh nggak damai sejahtera mikirin investasi Indostocks doang, karena pilihannya tuh bukan masalah fundamental. Saya percaya perusahaan Indonesia fundamental bagus tuh banyak, tapi masalahnya masalah likuiditas dan porsi Indonesia di MSCI itu yang semakin mengecil, sehingga saya merasa bahwa aku nggak enak sama kalian kalau cuman bahas Indonesia punya investment doang, pilihannya terlalu kecil. Sehingga kita mesti diversify, belajar ke luar juga. Dan ini beda sama M-Trade US, beda. Meskipun bajuku M-Trade, aku tidak punya baju M-Vest. Nanti kita buatlah ya baju M-Vest ya. Jadi M-Vest ini pakai strategi investasi ala, sebenarnya kita kiblatnya tuh ke Warren Buffett. Banyak kalau M-Trade itu, M-Trade US, kita kalau mau combine pakai fundamental itu lebih ke growth investing. Tapi kalau M-Vest itu growth investing, tapi kita tetap memperhatikan valuasi. Meskipun valuasi bukan segalanya, kita tetap melihat sektor juga. Jadi besok kita akan bahas tentang cara investasi di Investart jam 10 pagi. Cara daftarnya bisa langsung aja ke EMVEST, catat nih EM, atau kamu bisa DM ke Igoy aku, di TokTok juga bisa. Nanti tim aku akan kasih linknya. Tapi kalau kamu mau catat juga boleh, EMVEST.id /LIVE Investart, EMVEST.id /live. Ya, tinggal di tap tombol merah yang di Igoy. Jadi kita besok akan belajar tentang prinsip investing dan bagaimana cara investing. Mindset orang investasi itu seringkali kecampur dengan trading, maunya cuan cepat. Jadi agak susah ngajak value investing. Tapi kalau di US kayaknya lebih possible, lebih oke. Dan kalau kalian nanya apakah ini waktunya investing di US stock, bukannya US stock tuh ketinggian, ternyata masih ada beberapa saham yang belum bergerak, The best time for investment, long term investing itu sebenarnya kalau lagi ada crash, kayak crash COVID-19, kayak crash 2008 subprime mortgage. Maka dari itu nanti besok aku akan ajarin juga money managementnya, bagaimana caranya kita tetap bisa mempersiapkan cash meskipun sekarang investing, tapi tetap ada cash buat mempersiapkan badai besar terjadi. Karena di US sekarang belum terjadi badai besarnya gitu ya. Warren Buffett bilang bahwa
Cash is the king, tapi cash is the king tuh bukan berarti cash itu tidur diem aja. Suatu hari cash itu juga akan digunakan. Jadi teman-teman, aku mengundang kalian untuk belajar. Besok aku malam ini tadi hampir nggak live karena mempersiapkan materi ini, tapi puji Tuhan saya bisa live because I miss you guys gitu. Meskipun aku tahu Jumat dan marketnya sepi, yang nonton pasti bakalan dikit. Saya punya pilihan untuk tadi jalan-jalan di belakang sini, banyak makanan kuliner enak, tapi saya pikir ya saya merasa saya perlu menyampaikan ini buat kalian. Jadi besok join ya di Investart ya, acaranya gratis tapi terbatas, sebenarnya sangat terbatas sekali. Bisa kalau yang di Igoy tap tombol merah ini, yang di TokTok dan yang di YT bisa DM aku yang di YT ke Igoy aku @ellenme_official, yang di TokTok bisa langsung DM-nya Investart gitu aja, Investart, EMVESTART, atau ke link EMVEST_IDE_LIVE. Ya, mari kita lihat beberapa saham dari sektor teknologi yang kemarin sempat naik, ditutup mix, naik hari ini bagaimana. Nanti kita kembali lagi ke Indostox ya teman-teman, meskipun saya juga sebenarnya jujur bingung Indostox tuh aku mau bahas apa. Intinya Indostox tuh kita wait and see sampai apa, sampai keputusan dari S&P itu muncul gitu. Jadi wait and see itu antara nggak beli atau kalau turun sell, udah gitu aja. Naik juga untuk mengurangi posisi. Nah ini saham Apple itu kena sentimen negatif apa sih kok bisa turun banget begini? Menurut aku sih profit taking ya, dan juga karena Apple ini mau naikin harga produknya. Jadi rata-rata kenaikan harga tuh di kisaran 15-25%, dan saat ini kompetitornya wow udah luar biasa banget. Dari China, Huawei apa segala macam juga udah canggih-canggih gitu ya. Dan saham Apple ini ya, dulunya Warren Buffett nggak mau, tapi ternyata investasinya Warren Buffett di portfolionya sekarang banyak tuh saham-saham dari sektor teknologi, termasuk salah satunya Apple yang dia juga udah profit taking gitu kan ya sebagian. Nah Apple ini kemarin jatuh dengan volume transaksi besar, jadi kita wait and see dulu, jangan masuk dulu, oke ya. Terus kemudian bagaimana dengan saham yang lain dari Amerika? Mari kita lihat, ada saham murah loh di Amerika. Siapa bilang tidak ada saham murah? Mari kita lihat Microsoft. Ternyata Microsoft itu di dalam beberapa bulan terakhir ya, dia mencapai level terendahnya di Maret 2026 dan juga April 2025. Yang menarik, Microsoft ini breakdown dari MA50 monthly, dan yang menarik lagi, Microsoft ini dia nggak pernah turun dari MA50 monthly. Pertanyaannya, apakah sekarang ini waktu yang bagus buat berinvestasi buat Microsoft? Saya buka monthly chart, artinya bukan buat trading tapi buat investing ya. Jadi kita wait and see dulu, besok kita akan bahas, tapi saya tidak bahas Microsoft-nya. Microsoft akan dibahas di kelas invest yang berikutnya. Besok aku akan bahas tentang lebih tentang framework investing ala Warren Buffett yang sudah modern dan bukan ala Benjamin Graham gitu ya. Terus kemudian aku mau bahas saham Amerika lagi yang lain, lalu aku akan bahas pertanyaan kamu di saham Indonesia ya. Aku akan bahas tentang emas dulu deh. Harga emas pasti ya semua pada penasaran dengan harga emas. Harga emas nih, kalau kalian bingung kenapa sih turun, karena harga emas juga sudah naik terlalu tinggi. Ini masih di monthly chart teman-teman, dan kalau dihitung dari bottom pada 2016 harga emas sudah naik 422%. Sebenarnya cuman 422%, dan dari 2024 harga emas naik 170% sampai ke level puncaknya. Dan sebenarnya dia sekarang lagi normalize aja atau lagi retrace aja, dan ada kemungkinan emas ini bisa turun sampai ke level 3753 ya. Jadi emas itu bisa turun sampai ke level 3753. Aku mau kasih satu garis dulu deh. Kasih garis merah ini, magnetnya lain. Taruh di sini. Ting, kasih warna merah. Kasih warna merah. Nah, ini artinya dari monthly, support monthly, emas masih bisa turun guys. XAU bisa turun sampai ke 3745, oke ya. Nah, tapi emas fisik di Indonesia nggak terlalu ngefek. Kenapa? Karena meskipun emasnya turun, rupiahnya akan naik gitu. Nah, terus gimana dong caranya memanfaatkan penurunan harga emas global ini?
Jika tidak dibeli emas fisik, aku nggak suka trading futures, gold. Buat kalian yang pemula, aku tidak menyarankan itu. Kenapa? Karena risikonya tinggi banget guys, dan lebih cenderung ke gambling. Maksudnya gambling itu secara psikisnya kan pakai biaya nginep, terus pakai leverage. Kalau dengan modal dikit kamu bisa cuan banyak, terus nanti disuruh top up lagi. Kalau rugi top up di hedging biar nggak rugi gitu. Kalau nge-short, long rugi, top up lagi, nanti di short. Jadinya taunya gimana Bapak Ibu? Ujung-ujungnya, yang ngelong rugi, yang nge-short juga rugi. Bingung dia. Bayar terus biaya nginep, yang cuan siapa? Brokernya. Maka dari itu, kalau saya berpikir, kalau kalian mau tidur lebih, sorry ya, mohon maaf ya, aku nih ngomong kayak gini banget apa adanya gitu. Tapi bukan berarti saya ngomong kalian gak boleh. Tapi kalau kalian udah terbiasa itu, manage resiko trading gold kayak gitu, nggak apa-apa ya. Tapi pada umumnya banyak orang yang nggak pakai cara, nggak pakai money management juga gitu ya. Kalau buat pemula-pemula mau memanfaatkan harga gold turun dengan lebih aman, mungkin lebih ke ETF GLD ya, SPDR Gold Shares ini juga agak-agak turun nih guys gitu ya. Jadi best price-nya mungkin sekitaran 346. Jadi kalau nanti harga emas turun lagi kena 346. Jadi ini yang mungkin bisa dicicil-cicil buat long term investing. Nah, jadi kayak gini yang dibahas di MVest nih ya. MVest Academy. Sebelum ke MVest Academy, belajar di MVest Start dulu supaya mengerti frameworknya, bagaimana mindset investing, bagaimana kita menyamakan persepsi dulu sebelum belajar lebih lanjut. Oke? Pastinya belajar lebih lanjut di MVest Academy, didahului dari webinar MVest Start 2 jam. Kalau mau ikut yang di Igoi, tap tombol merah ya, atau DM saya MVest Start, EMVESTART. Oke, terus UPS LB cuan laba ditahan, no dividen. Oke. Mayora, SIMP, dan sentimen yang menerpa TLKM. Mari kita lihat. Oke. Mayora sideways aja, nggak ada sentimennya gimana-gimana. Konsumsi domestik mulai membaik ya, jadi ekspornya masih lumayan oke. Marginnya memang berpotensi meningkat seiring dengan harga beberapa bahan baku yang lebih stabil. Valuasinya juga relatif sebenarnya nggak terlalu mahal dibandingkan dengan kualitas bisnisnya gitu. Cuman ini timingnya ya, dia lagi sideways, wait and see dulu sih. Terus kemudian kalau SIMP ini Salib Infomas, CPO ya, ini seharusnya terdampak positif oleh B50 dan ada pattern inverse head and shoulders, tapi the whole market in Indonesia still waiting for S&P review ya, review outlook gitu. Jadi patternnya sebenarnya menarik sih, cuman kita wait and see dulu. Termasuk juga saham LSIP ini juga patternnya retracementnya menarik, tapi kita wait and see dulu. Kemudian TLKM yang kamu tanya sentimennya apa, itu netral ya. Jadi di sini dia turun, hampir kena support 2350. Ini pertumbuhan data center, AI, IndiHome, dan bisnis B2B itu jadi penopang jangka panjang, tapi kompetisi seluler tuh masih bisa menekan pertumbuhan pendapatannya gitu. Jadi valuasinya udah cukup murah dengan dividen menarik, sehingga downside-nya relatif terbatas dia ya gitu. Terus kemudian aku mau jawab lagi pertanyaan kamu, saya megang ADMR, BMRI, dan TLKM masih minus belasan persen. ADMR mari kita lihat belasan persen tepatnya di angka berapa ya. ADMR tuh gambarnya kira-kira kayak gini. Saya nggak bisa ngasih kepastian pastinya dengan kondisi market yang kebijakan pemerintah juga banyak berubah. Sebenarnya ADMR tuh menarik, cuman dia akan potensi ketahan di support 1300, tapi setelah itu naiknya sampai ke level berapa, mungkin 1500 aja, sampai di area di situ aja gitu ya. Terus kemudian belasan persen. Intinya kalau ada penguatan, kurangin posisi aja. BMRI bisa buat long term investing. Kalau cuma belasan persen tuh sebenarnya nggak terlalu signifikan dan masih bisa mantul naik. Buat long term investing nggak masalah ya. Terus kemudian TLKM tadi aku udah bahas, kalau ada penguatan kurangin posisi gitu. Oke, terus HMSP, ELSA, dan SSIA.
Oke ya, HMSP masih wait and see dulu. Masih wait and see dulu ya teman-teman ya, HMSP ya naiknya segini doang. Sentimen besarnya masih Indonesia menunggu review dari S&P ya. Jadi pemulihan labanya dia didukung pembekuan kenaikan cukai. Sebenarnya sentimen itu positif, tapi lagi-lagi menanti sentimen global Indonesia gitu. Terus penertiban rokok ilegal dan potensi perbaikan daya beli. Teman-teman yang di TokTok, yang di Twitter. Oke, terus kemudian SSIA. Aku kayaknya salah nyeting YT-nya nih. Setting ke unlisted. Yang nonton dikit ya wis, nggak apa-apa. SSIA masih berpotensi turun juga sampai ke 1455. Kawasan industri Subang tuh sebenarnya makin menarik investasi manufaktur dan EV ya, didukung relokasi pabrik serta kedekatan dengan pelabuhan Patimban. Penjualan lahan tuh juga berpotensi menjadi satu katalis utama buat pertumbuhan laba beberapa tahun ke depan. Jadi sebenarnya aku nggak bilang saham-saham di Indonesia perusahaannya jelek tuh, kagak gitu. Jadi sebenarnya sentimen positif itu ada, tapi problemnya cuma satu sebenarnya, asingnya belum balik ke Indonesia. Jadi faktor pertama karena menganggap risiko ekonomi Indonesia lumayan tinggi dan potensi downgrade outlook dari S&P. Dan kemudian faktor kedua dari MSCI itu bukan soal ekonomi Indonesia say. MSCI itu lebih memperhatikan ke tata kelola ya, tata kelola dari pasar saham Indonesia itu ya. Jadi masih pada wait and see. Dan jangan lupa teman-teman, aku malam hari ini sebenarnya aku masih harus mempersiapkan materi sih udah jadi ya, tapi aku senang aja, kayak aku suka belajar dan aku pengen nambahin sesuatu buat materi besok. Jadi udah dulu ya, dan aku mau makan penyetan. GoFood aku udah datang, sambal setan, sambal geledek, sambal setan, biar portfoliomu semakin membara cuannya. Aduh lapar dah. Aku mau ngecek komen dulu. Miss, S&P kapan penilaian outlook? Harusnya hari ini sih udah harusnya. Digantung lagi, Indonesia sering digantung. Hai semuanya, selamat malam. BMRI in the future masih menunggu ya, menunggu pemerintah kebijakan bagaimana, dan juga menunggu S&P itu udah ya. Thank you so much. IBM Miss please. Oke, IBM. IBM ini juga menurut aku sih sebenarnya kalau buat investing juga menarik sih. Ya kita nunggunya pelit banget di bawah, nggak dikasih, ya udah nggak apa-apa. Oke, terus ya udah itu aja sih. Penontonnya kayak IHSG, nggak apa-apa kok. Tapi aku tetap happy, harus tetap setia pada proses belajar, naik turun tetap harus setia ya. Sebenarnya masih bisa cuan, tapi bukan di Indomarketnya. Indonesia tuh banyak saham bagus, fundamentalnya, cuman likuiditas kurang, asingnya lagi jauh. Jadi tunggu aja dulu deh. Sambil tunggu melipir, yuk belajar di US Stocks. Nggak usah takut susah, nanti aku temenin. Nggak usah takut mahal, karena bisa mulai dari $1 saja. Nggak usah takut pajaknya gede, kalau kamu mulai dari yang kecil dulu, dan kalau kamu cuan ya udah toh gitu ya. Terus kemudian nggak usah takut salah, karena kita belajar dulu ya. Oke, see you tomorrow ya. Harga naik berarti exit, kurangin posisi saham yang nyangkut dan wait and see, betul sekali. Lapar, udah ya, bye bye.